Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kuliah pengantar studi Islam versi audio video. Kali ini kita akan memberikan review terhadap kuliah yang ketiga. Dalam kuliah yang ketiga ini kita bicara tentang Islam sebagai objek penelitian. Kita membaca satu artikel yang ditulis oleh Bapak Profesor Atok Mulhar, mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan orang yang saya kira pantas diberi apresiasi atas pengaruhnya terhadap perubahan dari IAIN menjadi UIN. Dalam artikel itu, Pak Atok Mulhar mengatakan bahwa sebelum tahun 1970 di Indonesia terutama ada pandangan yang berkembang bahwa agama itu tidak perlu diteliti. Ini terkait dengan pandangan beberapa orang bahwa agama itu kebenaran dan karena sudah benar maka tidak perlu lagi ada penelitian. Tetapi sejak akhir tahun 1970 dan sesudah tahun 1970 pandangan itu kemudian berubah karena memang apa yang dimaksud dengan penelitian itu tidak selalu identik mungkin dengan meragukan, sehingga orang mungkin bisa menyadari bahwa agama pun bisa diteliti. Kita akan melihat pada beberapa aspek saya kira yang bisa membantu menjelaskan kenapa agama bisa diteliti dan agama itu adalah hal yang memang bisa menjadi objek penelitian. Kalau kita gambarkan dalam beberapa lapis, saya kira kita bisa menaruh kebenaran mutlak yang tadi diyakini orang-orang pada tahun pra 1970 sebagai agama dan kebenaran mutlak itu ada di level yang paling dalam sesungguhnya, level yang paling jauh dari berbagai bungkus gitu ya. Itu adalah agama dan kebenaran dan wahyu yang ada di dalam titik yang paling dalam itu. Lalu tetapi harus kita ingat bahwa agama, kebenaran dan wahyu itu dilingkupi oleh berbagai konteks. Kebenaran wahyu itu dilapisi oleh berbagai konteks yang menyertainya, baik itu konteks personal, yaitu konteks siapa yang membaca wahyu, siapa yang menerima wahyu, kemudian siapa yang menafsirkan wahyu. Itu personal, orang per orang mungkin berbeda karena mungkin perbedaan pengetahuan dia tentang ayat-ayat Al-Quran, perbedaan pengetahuan si orang itu tentang bahasa Arab, perbedaan zaman orang yang membaca teks dan seterusnya. Demikian juga dengan konteks sosial. Ayat yang sama dibaca di masa peperangan misalnya akan berbeda dengan ayat yang sama ketika dibaca di masa damai. Akan ada banyak sekali pengaruh yang mempengaruhi cara kita membaca wahyu dan kebenaran agama itu. Sehingga karena ada lapis antara kebenaran mutlak dengan konteks sosial tadi, maka pemahaman dan ekspresi keagamaan yang merupakan cerminan dari pemahaman orang terhadap kebenaran mutlak itu juga berubah-ubah dan berbeda-beda gitu. Karena itulah yang di situ maka ekspresi keagamaan itu menjadi produk sejarah. Dan di level itulah sesungguhnya kita mengatakan kita bisa meneliti. Jadi di level kedua dan ketiga tadi, di lapis kedua dan ketiga tadi, kita berusaha meneliti agama. Baik, mari kita lanjutkan pada aspek berikutnya. Jadi
Karena agama bisa diteliti, maka apanya yang bisa diteliti? Pak Atok Mudhar menyebut 5 setidaknya aspek yang bisa diteliti, atau 5 gejala yang bisa diteliti oleh seorang peneliti agama. Yang pertama adalah teks, kitab suci maupun kitab-kitab lain yang menjadi rujukan di dalam agama itu, Al-Quran, Al-Hadis, kitab-kitab fikih misalnya, kitab-kitab yang diajarkan di pondok pesantren dan seterusnya. Semua teks itu adalah bahan yang bisa diteliti dari segala aspeknya. Siapa yang mengarangnya, apakah kitab itu dipakai orang di Indonesia atau di mana, begitu misalnya. Jadi dari segi itu teks merupakan objek penelitian yang sangat kaya. Yang kedua, ritus atau cara beribadah, mulai dari sholatnya, hajinya, zakatnya, dan seterusnya. Lalu pemeluknya sendiri, meneliti orang Islam. Kita tahu bahwa para peneliti di Barat suka sekali datang ke Indonesia meneliti kita yang beragama Islam ini diteliti. Orang Indonesia ini Islamnya berbeda dengan orang di Arab Saudi yang suka pakai baju putih dan di sini suka pakai batik misalnya. Sama-sama pemeluk Islam, tetapi mencerminkan atau mewakili ekspresi yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dan itu juga merupakan objek penelitian. Yang keempat adalah organisasi. Pak Atok Mudhar menyebut organisasi ini sebagai salah satu gejala yang bisa diteliti. Kita tahu di Indonesia ada NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasiliyah, Nahdlatul Wathon, dan organisasi-organisasi kecil lainnya, LDII, MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, dan seterusnya. Kita tahu mereka semua sama-sama mewakili Islam, tetapi kita tidak kehabisan kata untuk mendeskripsikan atau membedakan mana Islam yang sesungguhnya dengan Islam yang tidak sesungguhnya, kalaupun ada yang sesungguhnya. Tetapi yang jelas organisasi Islam itu merupakan objek penelitian yang juga tidak kalah kayanya, tidak kalah banyaknya yang bisa diteliti dari organisasi itu. Saya kira yang terakhir yang disebut Pak Atok sebagai alat-alat itu juga mencakup banyak hal ya. Kita tahu masjid, tempat ibadah mungkin juga disebut sebagai alat. Lalu ada, kalau orang NU punya kentongan, punya beduk, kemudian ada berbagai alat untuk ibadah, sarung, jilbab, dan mukena, kopiah, dan seterusnya. Semua ekspresi itu merupakan ekspresi-ekspresi yang bisa diteliti. Jadi walaupun tadi agama merupakan kebenaran mutlak, tetapi kalau kita bicara tentang penelitian, maka ada banyak hal yang sesungguhnya bisa diteliti dari gejala-gejala agama itu. Nah, lalu dengan apa kita meneliti agama itu? Tadi dengan 5 gejala tadi ya, 5 aspek agama itu, kita kira-kira bisa meneliti apa? Atau meneliti dengan apa? Di dalam dunia modern, kita setidaknya mengenal 3 jenis ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu alam, yang kedua ilmu budaya, dan yang ketiga ilmu sosial. Anda waktu masih SMA saya kira juga tahu pembagian-pembagian itu, ada kelas IPA, ada kelas IPS, dan kelas budaya, yang di beberapa tempat hanya dikenal sebagai kelas bahasa, walaupun sebenarnya itu adalah kelas budaya. Terus nanti konsentrasinya mau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, terserah, tapi sebenarnya adalah kelas budaya. Jadi ada 3 klasifikasi ilmu pengetahuan modern yang terkait dengan penelitian. Jadi kalau kita penelitian tentang agama, ilmu apa yang bisa kita gunakan? Maka jelas jawabannya, kita tidak bisa menggunakan ilmu alam. Karena ilmu alam mempelajari gejala-gejala yang terkait dengan alam, gitu ya. Nah, kita lihat dalam perbandingan di sini, kira-kira kita bisa mengetahui bagaimana 3 ilmu itu bisa dibedakan. Kalau ilmu alam
itu yang menjadi objek kajian adalah gejala-gejala alam. Dan karena gejala alam, maka tujuan ilmu alam adalah menemukan keterulangan. Gejala itu terulang. Kalau air dipanaskan pada suhu 100 derajat, maka ia mendidih. Gejala yang seperti itu akan terulang. Tidak hanya pada satu kali kasus, tapi di kasus-kasus lain, setiap kali air dipanaskan 100 derajat, ia pasti mendidih. Setiap kali ia diberi suhu 0 derajat, maka ia membeku. Dan itu adalah gejala yang akan selalu terulang. Kontras dengan ilmu alam, ilmu budaya itu mengkaji manusia. Nah, terutama manusia sebagai individu dan kelompok kecil gitu ya. Manusia itu makhluk aneh, makhluk yang karena pikiran dan anugerah otak yang diberikan Allah kepadanya, maka manusia itu sebenarnya tidak mempunyai keterulangan. Kalau kita mengatakan individu itu tidak selalu memiliki keterulangan. Oleh sebab itu ilmu budaya yang menyadari bahwa objeknya adalah sesuatu yang tidak terulang gejalanya, yang gejalanya terus berkembang gitu. Manusia itu kan terus berkembang dari bayi sampai kemudian tua. Bayi kondisinya seperti apa, waktu remaja seperti apa, waktu tua seperti apa, sama seperti manusia. Maka sesungguhnya kita yakin dalam ilmu budaya tidak ada keterulangan dalam gejala manusia itu. Karena itu ilmu budaya bertujuan hanya mencari penjelasan yang mendalam. Sesungguhnya saya ingin memahami manusia dari lahir sampai dia mati lagi, dan menemukan makna yang mendalam dari pemahaman tentang gejala manusia itu. Jadi tidak mengacu kepada teori, tidak ingin punya judgement, tidak ingin punya putusan bahwa gejala ini akan terulang di tempat lain pada manusia yang lain. Nah, di tengah-tengah ilmu alam dan ilmu budaya, kita mengenal ilmu sosial. Ilmu sosial itu objeknya manusia, tetapi tujuannya sama dengan ilmu alam, menemukan keterulangan. Ilmu sosial meyakini bahwa manusia, terutama kalau manusia itu dalam kelompok besar, maka ia bisa ditebak perilakunya atau gejala yang terjadi dengan manusia itu terulang. Nah, ilmu sosial punya teori macam-macam yang ingin menjelaskan tentang keterulangan itu, dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan sosial, saya kira kontribusi ilmu pengetahuan sosial jelas sekali terlihat dalam, misalnya ya, dalam pemilu. Ilmu sosial memberikan kontribusi untuk menebak siapa pemenangnya, partai apa yang akan menjadi pemenang. Itu adalah ilmu sosial yang dipakai, menemukan gejala, membaca keterulangan, lalu menyimpulkan bahwa si A menang atau si B menang. Ini karena ilmu sosial dengan alatnya itu berhasil menemukan keterulangan itu, dan dalam jumlah manusia yang sangat besar memang keterulangan itu ada. Nah, kita lalu kembali kepada Islam tadi, maka kita bisa melihat bahwa Islam sesungguhnya bisa diteliti baik dengan ilmu budaya maupun ilmu sosial. Islam itu punya gejala budaya, misalnya tadi teks, pemikiran, ritual, dan seterusnya. Itu kita bisa menemukannya sebagai gejala budaya. Jadi itu adalah gejala budayanya. Tapi juga pada saat yang sama, karena jumlah umat Islam yang sangat besar itu, sebagai kelompok manusia yang sangat besar, kita bisa menemukan teori-teori, merumuskan teori-teori tentang orang Islam dalam kelompok sosialnya. Nah, saya kira itu ringkasan kuliah kita yang ketiga. Lebih panjang ya ringkasannya daripada kuliah yang kedua. Saya kira memang materinya lebih lengkap. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai rangkuman ini bermanfaat bagi teman-teman untuk membaca kembali tulisannya Pak Atok, dan untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan tentang penelitian yang terkait dengan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.